Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan fakta sejarah yang mengejutkan. Bukti baru menunjukkan bahwa wilayah Majapahit lebih luas dari yang kita kira. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Seorang arkeolog muda bernama Arya berdiri di tengah hutan lebat. Napasnya tersengal-sengal setelah menempuh perjalanan panjang. Ia menatap sebuah batu besar yang tertutup lumut. Separuh terkubur dalam tanah. Di balik dedaunan yang bergoyang tertiup angin, samar-samar tampak guratan aneh pada permukaannya. Itu bukan sembarang batu. Apa mungkin ini? Gumamnya pelan. Jantungnya berdegup kencang. Bersama timnya, Arya telah menghabiskan berbulan-bulan menelusuri jejak peradaban kuno di daerah terpencil yang tak tercatat dalam peta sejarah resmi. Mereka mengikuti petunjuk dari naskah kuno yang ditemukan di sebuah perpustakaan tua di Surabaya. Menurut catatan itu, ada bukti bahwa Majapahit tidak hanya menguasai Nusantara, tetapi juga mencapai wilayah yang jauh lebih luas dari yang selama ini diketahui. Tangan Arya bergetar saat ia menyapu debu yang menutupi ukiran di batu itu. Perlahan, simbol-simbol kuno mulai terlihat. Matanya membelalak. Brahmi, bisiknya, menyebut nama aksara kuno yang digunakan oleh para leluhur Majapahit. Temuan ini bertentangan dengan catatan sejarah yang ada. Jika aksara Brahmi benar-benar ada di sini, berarti ada jejak peradaban Majapahit yang lebih luas dari yang pernah dicatat. Arya menoleh ke belakang, mencari rekannya, Dr. Satria, seorang sejarawan yang telah mendampingi ekspedisi ini sejak awal. "Dok, Anda harus melihat ini," serunya. Dr. Satria menghampiri dengan langkah tergesa. Begitu melihat ukiran pada batu itu, wajahnya langsung berubah. Ia menunduk, mengamati setiap goresan dengan saksama. "Ini tidak mungkin," suaranya terdengar bergetar. "Jika ini benar, maka kita harus bersiap menghadapi kontroversi besar." Angin berdesir kencang, membawa suara-suara hutan yang semakin mencekam. Seakan alam sendiri menjadi saksi bahwa sejarah yang mereka ketahui selama ini bisa saja keliru. Arya dan Dr. Satria bergegas kembali ke tenda utama, tempat mereka menyimpan perlengkapan penelitian. Malam telah tiba, tetapi temuan di hutan tadi siang masih mengusik pikiran mereka. Lentera di dalam tenda berayun pelan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kain. Di atas meja kayu lapuk, peta kuno yang mereka temukan di perpustakaan Surabaya terbentang. Peta ini berbeda dari peta Majapahit yang biasa mereka lihat. Ada garis-garis samar yang membentang jauh ke arah barat dan utara, seakan menunjukkan wilayah yang lebih luas dari yang pernah tercatat dalam buku sejarah. Apa mungkin peta ini menggambarkan ekspansi Majapahit yang belum pernah terungkap? Arya bertanya dengan nada ragu. Dr. Satria menghela napas panjang. Ia menyentuh peta dengan jemarinya yang keriput, mengikuti garis-garis yang hampir tak terlihat. "Selama ini kita diajarkan bahwa Majapahit menguasai Nusantara melalui Sumpah Palapa Gajah Mada. Tapi kalau garis-garis ini benar, maka pengaruh mereka bisa saja lebih jauh lagi, mungkin hingga ke daratan Asia atau bahkan lebih." Keringat dingin mengalir di pelipis Arya. Ia teringat pada beberapa catatan pelaut Tiongkok yang pernah menyebut tentang kerajaan besar di selatan yang mengirimkan kapal-kapal dagangnya hingga ke negeri asing. Jika benar Majapahit memiliki jalur perdagangan sejauh ini, maka sejarah yang diketahui dunia selama ini hanya sepotong kecil dari kenyataan yang lebih besar. Lalu, bagaimana kita membuktikan ini? Suara Arya terdengar bergetar antara ketakutan dan antusiasme. Dr. Satria menatapnya tajam. "Kita harus mencari bukti fisik lain. Jika batu bertuliskan aksara Brahmi itu bukan kebetulan, maka pasti ada peninggalan lain di sekitar sini." Di luar tenda, suara dedaunan bergemerisi. Angin bertiup lebih kencang, seakan membawa bisikan dari masa lalu. Fajar menyingsing perlahan, mewarnai langit dengan semburat jingga. Arya, Dr. Satria, dan tim mereka segera kembali ke lokasi penemuan batu beraksara Brahmi. Kali ini, mereka membawa peralatan yang lebih lengkap, sikat kecil, kuas, dan detektor logam. Saat mereka tiba, hutan masih sunyi.
seakan menunggu mereka mengungkap sesuatu yang telah lama tersembunyi. Arya berlutut di depan batu itu, menyisir permukaannya dengan lebih teliti. Tiba-tiba, jemarinya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ini seperti ada celah, katanya pelan. Dokter Satria mendekat dan ikut mengamati. Dengan hati-hati, Arya memasukkan ujung kuasnya ke dalam celah itu dan mengusap debu yang menutupi. Seketika, mereka melihat simbol lain yang lebih besar, sebuah pola yang menyerupai peta dengan titik-titik tertentu. Inikah lokasi peninggalan lainnya? Gumam Dokter Satria. Belum sempat mereka mencerna temuannya, salah satu anggota tim yang menggunakan detektor logam berseru, "Dok, ada sesuatu di sini." Mereka segera berkumpul. Di bawah lapisan tanah yang keras, detektor berbunyi nyaring. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali. Jantung mereka berdebar kencang. Lapisan tanah mulai terbuka, memperlihatkan sebuah benda logam yang terkubur. Ketika cahaya matahari mengenai permukaannya, mereka semua terdiam. Itu bukan sekadar logam biasa. Itu adalah sebuah lempengan emas dengan ukiran huruf yang masih jelas terbaca. Arya membaca perlahan. Panjalu, Janggala, Wilwatikta. Dokter Satria langsung menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar prasasti. Ini adalah bukti bahwa Majapahit mungkin memiliki pusat pemerintahan tersembunyi di luar wilayah yang selama ini kita ketahui. Angin kembali bertiup kencang. Seakan sejarah yang terkubur selama ratusan tahun mulai berbisik kepada mereka. Cahaya matahari semakin tinggi, menerangi lempengan emas yang baru saja ditemukan. Ukirannya begitu detail, seakan seseorang telah mencatat sebuah pesan penting yang ditujukan bagi siapa saja yang menemukannya di masa depan. Arya menelusuri huruf-huruf itu dengan jemarinya yang gemetar. "Dok, ini seperti semacam peringatan." Dokter Satria menyipitkan mata, membaca bagian prasasti yang mulai terlihat jelas. Wilwatikta memerintah tanpa batas. Kami meninggalkan jejak, tetapi tidak semua harus ditemukan. Suasana hutan mendadak terasa lebih berat. Anggota tim lainnya saling bertukar pandang, merasakan hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Kenapa harus ada peringatan? Arya bertanya, mencoba menahan rasa tegang yang mulai menjalar di tubuhnya. Dokter Satria menarik napas dalam-dalam. Mungkin karena ada sesuatu yang lebih besar yang mereka sembunyikan. Jika Majapahit benar-benar memiliki wilayah yang jauh lebih luas dari yang tercatat, mungkin mereka sengaja menghapus jejaknya dari sejarah. Arya mengangguk pelan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, salah satu anggota tim yang tengah menggali lebih dalam berseru, "Ada sesuatu di sini." Seperti sebuah terowongan. Mereka semua bergegas mendekat. Di bawah akar-akar yang menjalar, tampak sebuah lubang kecil yang tertutup batu besar. Dengan susah payah, mereka menggesernya perlahan. Aroma tanah basah langsung menyeruak, dan kegelapan pekat menyambut mereka. Terowongan itu tampak tua, seperti telah lama terlupakan. Angin dingin berhembus dari dalamnya, membawa aroma logam dan sesuatu yang tidak bisa mereka definisikan. Apa kita benar-benar akan masuk ke dalam? Arya bertanya dengan suara bergetar. Dokter Satria menatap ke dalam kegelapan itu. Matanya penuh dengan keingintahuan yang bercampur ketakutan. Sejarah telah menuntun kita ke sini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Tanpa menunggu lebih lama, mereka menyalakan senter dan melangkah masuk ke dalam terowongan yang mungkin menyimpan rahasia terbesar Majapahit. Angin yang berhembus dari dalam terdengar seperti bisikan samar, seakan ada sesuatu di dalam sana yang menunggu untuk ditemukan. Debu dan serpihan kecil batu beterbangan saat pintu besar itu perlahan bergeser, mengungkapkan kegelapan yang belum tersentuh selama ratusan tahun. Cahaya senter menembus ruangan yang kini terbuka di hadapan mereka. Apa yang mereka lihat membuat semua terdiam. Di dalam ruangan yang luas itu, terdapat barisan patung emas yang berdiri tegap, masing-masing mengenakan mahkota khas bangsawan Majapahit. Dindingnya dipenuhi dengan ukiran yang menggambarkan kapal-kapal besar berlayar melintasi lautan luas, mengarah ke negeri-negeri asing yang tak tercatat dalam sejarah. Arya menelan ludah.
Tangannya gemetar saat ia melangkah lebih dekat. "Dok, ini bukan sekadar ruang bawah tanah biasa. Ini seperti tempat penyimpanan rahasia." Dokter Satria mengangguk pelan. Bisa jadi ini adalah ruang pertemuan para pemimpin Majapahit yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Mungkin disinilah mereka merencanakan ekspansi besar-besaran ke wilayah yang selama ini tidak kita ketahui. Salah satu anggota tim menyorotkan senternya ke sudut ruangan. Di sana, sebuah meja batu besar berdiri kokoh, dan di atasnya tergeletak sesuatu yang lebih mengejutkan. "Gulungan naskah," serunya. Arya buru-buru mendekat dan dengan hati-hati mengambil salah satu naskah yang sudah rapuh dimakan usia. Ia membuka lembaran pertama dan mendapati tulisan kuno yang masih bisa terbaca. Dokter Satria membaca keras-keras terjemahannya. "Di luar batas Nusantara, kami telah berlayar. Negeri-negeri asing telah menyaksikan Panji Wilwatikta berkibar. Mereka tunduk dalam perdagangan, dalam persekutuan, dalam pengakuan." "Hening." Arya menoleh ke Dokter Satria. Matanya dipenuhi keterkejutan. "Ini artinya Majapahit tidak hanya menguasai Nusantara. Mereka telah menjalin hubungan dengan wilayah yang jauh lebih luas, mungkin hingga ke benua lain." Angin dingin berhembus melalui celah batu, seakan membawa bisikan masa lalu. Tapi sebelum mereka bisa mencerna lebih jauh, sesuatu menarik perhatian Arya. Di sudut ruangan, ada pintu lain, lebih kecil dari yang pertama, tapi tetap tertutup rapat. Di atasnya, terdapat tulisan yang berbeda dari naskah yang mereka temukan tadi. Tulisan itu tidak berisi catatan sejarah, melainkan sebuah peringatan. Yang tidak siap akan kebenaran, sebaiknya tidak melangkah lebih jauh. Arya menoleh ke Dokter Satria. Mata mereka bertemu, dipenuhi keraguan dan ketegangan. "Apakah kita akan membuka pintu itu?" Suara Arya hampir berbisik. Tidak ada yang menjawab. Ruangan terasa semakin sunyi, seakan menunggu jawaban mereka. Arya menatap pintu batu kecil di depannya. Kata-kata peringatan yang terukir di atasnya terasa begitu nyata, seakan ada sesuatu di baliknya yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Dokter Satria menarik napas dalam. "Kita sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk mundur." Dengan hati-hati, Arya menyentuh permukaan pintu itu. Tidak seperti pintu sebelumnya. Yang satu ini terasa lebih dingin, hampir seperti es meskipun berada jauh di dalam tanah. Ia menekan bagian tengahnya, dan tanpa perlawanan, pintu itu bergerak perlahan, membuka celah menuju kegelapan yang lebih pekat. Di baliknya, mereka menemukan ruangan sempit yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada emas, tidak ada patung, tidak ada ukiran indah. Hanya sebuah meja batu sederhana di tengah ruangan, dengan satu peti kayu yang tertutup rapat. Arya melangkah mendekat. Jantungnya berdegup semakin kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu. Di dalamnya, terdapat satu naskah tua yang terikat dengan benang emas. Naskah itu tampak lebih tua dari yang mereka temukan sebelumnya, seakan menyimpan rahasia yang lebih dalam. Dokter Satria membukanya perlahan dan mulai membaca isi naskah tersebut. Suaranya bergetar saat kata-kata kuno itu terucap dari bibirnya. "Kami, para pewaris Wilwatikta, mengetahui bahwa kejayaan tidak bertahan selamanya. Jika saatnya tiba, biarlah dunia melupakan kebesaran kami. Sebab kekuatan sejati bukanlah wilayah yang dikuasai, tetapi rahasia yang tetap tersembunyi." Arya menahan napas. Matanya beralih ke bagian terakhir naskah itu, yang hanya berisi satu kalimat pendek. Yang membaca ini harus memilih, menjaga kebenaran, atau mengubah dunia dengan risiko kehancuran. Kini, mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Majapahit mungkin tidak runtuh seperti yang dicatat dalam sejarah. Bisa jadi, mereka memilih untuk menghilang, sengaja menghapus jejak mereka agar dunia tidak menemukan kebenaran yang sebenarnya. Arya mengepalkan tangannya. "Apa yang harus kita lakukan, Dok?" Dokter Satria menutup naskah itu perlahan. Wajahnya dipenuhi kebimbangan. Kadang, tidak semua kebenaran harus diceritakan. Angin berdesir pelan, seakan mengisyaratkan sesuatu. Cahaya senter mereka berkedip sejenak,
Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, mereka merasa seolah ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mungkin dari masa lalu yang tidak ingin diungkapkan.